Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Lee Yong Ho. Dia adalah seorang warga negara Korea Utara yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di Korea Selatan. Saat itu dia sedang menemui seorang wanita tua di sebuah kedai kecil. Ternyata nenek tersebut juga merupakan agen yang menyamar. Karena Lee Yong Ho sudah menyelesaikan misinya, dia pun berniat akan kembali ke Korea Utara. Saat Lee Yong Ho akan pergi, tiba-tiba dia dikepung oleh polisi dan menyuruhnya agar menyerahkan diri. Lee Yong Ho yang sudah terkepung tampak pasrah dan tidak memberikan perlawanan. Namun saat dia ingin mengambil sesuatu di sakunya, polisi langsung menembaknya hingga ia pun tewas di tempat. Scene beralih dan memperlihatkan kedua anak dari Lee Yong Ho, yaitu Myung Hoon dan Hae In. Kakak beradik ini dipenjara sebagai jaminan agar ayah mereka tidak membelot ke Korea Selatan. Seorang kolonel bernama Moon Sang-chul lalu memanggil Myung Hoon ke ruangannya. Kolonel Moon menawarkan sebuah kesepakatan pada Myung Hoon. Jika Myung Hoon dan adiknya ingin bebas, maka dia harus bersedia menjadi agen mata-mata menggantikan ayahnya di Korea Selatan. Dua tahun berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang pria bernama Big Dipper. Dia adalah agen mata-mata Unit 35 dari Korea Utara. Big Dipper ditugaskan untuk membunuh semua agen dari Unit 8 Korea Utara. Sementara itu akhirnya Myung Hoon tiba di Korea Selatan sebagai agen mata-mata. Selama di Korea Selatan, Myung Hoon mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Di sini dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Dae-ho menyamar menjadi siswa SMA di sebuah sekolah yang ada di kota itu. Setelah memperkenalkan diri di dalam kelas, dia disuruh duduk di sebuah bangku yang bersebelahan dengan gadis cantik dan pendiam di kelas tersebut. Tak disangka, nama gadis itu ternyata sama dengan nama adiknya yaitu Hae In. Saat jam istirahat, tampak para berandalan kelas mulai menghampirinya. Sebenarnya mereka ingin membuli gadis di sebelahnya yaitu Hae In. Namun salah satu dari mereka dengan sengaja meletakkan tangannya di bahu Dae-ho. Dae-ho yang merasa risih pun mulai menepisnya. Hal itu membuat mereka kesal dan menyuruh Dae-ho untuk naik ke atap sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Dae-ho langsung dipukul oleh tukang buli tersebut. Dia juga merampas dompet Dae-ho beserta isinya. Saat ingin mengambil foto keluarganya, Dae-ho pun langsung mengambilnya dengan cepat. Terlihat Dae-ho mencoba menahan emosinya agar tidak sampai berkelahi. Tak lama kemudian salah seorang guru datang dan langsung membubarkan mereka. Sepulang sekolah, Dae-ho menerima paket yang di dalamnya berisi sebuah handphone. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Kolonel Moon dan mendapatkan tugas untuk membunuh Big Dipper. Dae-ho juga disuruh ke sebuah apotek dan toko kue. Ternyata mereka adalah anggota Unit 8 yang sama seperti Dae-ho. Sesampainya di sana, dia lalu diberi sebuah ponsel dan kue. Ternyata di dalam kue tersebut terdapat sebuah pistol untuk melaksanakan misinya. Setelah itu, Dae-ho menuju sebuah apartemen untuk mencari keberadaan Big Dipper. Di sini dia bertemu dengan seorang pria gendut dan langsung menyerangnya. Setelah melumpuhkan pria itu, Dae-ho lalu menanyakan tentang keberadaan Big Dipper. Namun pria tersebut tidak mau memberitahu dan masih mencoba untuk melawan. Mau tak mau, Dae-ho pun menghabisinya. Ketika di sekolah, terlihat Hae In sedang dibully oleh teman-temannya. Melihat hal itu, Dae-ho segera datang untuk membantu Hae In membersihkan tempatnya. Saat pulang, Dae-ho melanjutkan misinya untuk mencari tahu keberadaan Big Dipper. Dia lalu mendatangi sebuah tempat dan menemui seorang tukang daging. Kebetulan dia adalah teman dari pria gendut yang dihajarnya kemarin. Pria tersebut lalu memberikan sebuah nomor plat mobil. Namun tiba-tiba tukang daging itu mengambil senjatanya dan ingin membunuh Dae-ho. Namun Dae-ho berhasil mengalahkan dan membunuh pria tersebut. Singkat cerita, Dae-ho telah berhasil menemukan mobil Big Dipper. Dae-ho pun mulai membuntutinya. Saat Dae-ho ingin menembaknya, Big Dipper yang sudah menyadari langsung menginjak gas sehingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Hal itu menarik perhatian banyak orang yang ada di sekelilingnya. Dae-ho pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Esoknya di sekolah, Dae-ho melihat Hae In sedang digiring ke suatu ruangan oleh para tukang buli.
Di sini mereka mulai melancarkan aksinya dan mengambil semua uang milik Hein. Namun saat ingin melawan, baju Hein malah robek dan membuatnya sedikit terbuka. Daeho pun langsung masuk ke ruangan itu. Dia mengira kalau Hein ini mau diperkosa oleh para berandalan itu. Melihat Daeho mau ikut campur, mereka pun berniat untuk menghajarnya. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Daeho dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dia menghajar para tukang buli sampai membuat tangan mereka patah. Esok harinya Hein terlihat tidak bersekolah. Daeho yang sedang melamun, dia tidak sadar saat gurunya datang menghampiri. Ketika sang guru ingin memukul kepalanya, dengan refleks Daeho hampir saja mematahkan tangan guru tersebut. Alhasil dia pun dihukum berlutut di depan aula. Saat jam makan siang, para tukang kebuli merencanakan aksi balas dendam kepada Daeho. Tiba-tiba saja Daeho datang untuk menanyakan di mana tempat Hein bekerja. Mereka semua sangat takut dan gugup saat berbicara dengan Daeho. Dia pun mendatangi tempat kerja Hein. Namun Hein sudah tidak bekerja di tempat itu lagi. Teman Hein juga mengatakan kalau Hein ini sudah keluar dari sekolah. Keesokan harinya Hein menghampiri Daeho untuk mengembalikan seragam yang ia pinjam kemarin. Hein juga ingin meminta tolong kepada Daeho untuk berpura-pura menjadi kakaknya, agar dia bisa diterima kerja di tempat latihan balet. Setelah itu mereka pun berjalan-jalan. Di situ Hein bercerita kalau dia hanya tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Dari sini akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat. Scene beralih ke rumah Daeho. Ternyata Big Dipper telah mengetahui tempat tinggalnya. Big Dipper langsung membunuh kedua orang tua Daeho. Dia dan rekannya juga merampok semua harta yang ada di rumah itu. Daeho yang baru saja pulang sangat terkejut melihat orang tua angkatnya sudah terbunuh. Saat Daeho memeriksa ke dalam rumah, dia melihat Big Dipper sedang duduk di sofa yang memang sudah menunggunya. Perkelahian sengit di antara mereka pun tak terelakkan. Akhirnya Daeho berhasil mengalahkan Big Dipper. Dia pun langsung meledakkan rumah itu untuk meninggalkan jejak. Daeho pergi ke sebuah kedai untuk menemui seorang wanita tua yang terlihat di awal film. Saat baru saja duduk, Daeho tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Sementara itu seorang polisi bernama Jungmin mendatangi rumah Daeho yang sudah hangus terbakar. Saat memeriksa rumah itu, Jungmin menemukan bed nama milik Daeho. Dari situlah akhirnya polisi mengetahui siapa sebenarnya Daeho. Scene pun beralih di mana Daeho sedang makan dan berbicara dengan nenek pemilik kedai. Daeho menunjukkan foto keluarganya kepada nenek itu. Nenek itu pun sadar kalau Daeho adalah anak dari Leong Ho. Singkat cerita, Daeho mendapatkan paket yang berisi sebuah handphone lagi. Kolonel Moon segera menghubunginya. Kolonel memberikan sebuah misi terakhir untuk Daeho. Dia menyuruh Daeho untuk mengambil semua harta yang sudah diambil oleh Big Dipper dan rekan-rekannya. Harta itu berisi berlian yang harganya 30 juta won. Daeho juga dikirimi video yang berisi sang adik untuk mengancamnya. Daeho sangat bersemangat menjalankan misi terakhirnya, demi bisa bertemu dengan adiknya. Esoknya, Daeho pergi ke suatu tempat transaksi jual beli berlian. Di sana dia berhasil mengalahkan semua penjaga dan mengambil kembali berlian itu. Sebelum pergi, Daeho menemui nenek tua untuk mengucapkan salam perpisahan, karena dia akan pulang kembali ke Korea Utara. Daeho juga tak lupa berpamitan dengan Hein. Saat Daeho akan pulang menggunakan kapal, tiba-tiba pemilik kapal itu langsung menusuknya. Dia berkata bahwa tidak ada agen yang bisa pulang. Beruntungnya Daeho masih bisa melawan dan menusuk pria itu hingga tewas. Di sisi lain, semua rekan Daeho dari unit 8 sudah ditangkap polisi. Mulai dari pemilik apotik dan juga tukang roti, semua sudah tertangkap. Saat Daeho kembali ke kedai nenek tua, dia melihat nenek itu juga sudah dikepung oleh polisi. Karena berusaha melawan, nenek tersebut langsung ditembak hingga tewas. Daeho dengan sedih langsung kabur dari tempat itu. Karena tidak tahu harus kemana lagi, dia pun pergi ke rumah Hein.
Sesampainya di sana, Hae-in langsung menolong dan mengobati luka-lukanya. Di berita TV menyiarkan bahwa Dae-ho kini menjadi seorang buronan. Hae-in akhirnya tahu siapa sebenarnya Dae-ho. Keesokan paginya, Hae-in melihat Dae-ho masih tertidur dengan posisi duduk. Hae-in lalu menyelimutinya dan keluar untuk membeli makanan. Saat di minimarket, tiba-tiba dia didatangi oleh Jungmin. Jungmin tahu kalau Hae-in adalah teman sekelas dan dekat dengan Dae-ho. Dia menanyakan info tentang keberadaan Dae-ho. Namun Hae-in berpura-pura tidak tahu kepada Jungmin. Kolonel Moon memutuskan ke Korea Selatan untuk mencari Dae-ho. Dia berpikir bahwa Dae-ho telah membelot ke Korea Selatan. Kolonel Moon juga terlihat membawa adik dari Dae-ho. Sekali lagi, Dae-ho mendapat telepon dari Kolonel Moon. Dia berkata kalau sudah berada di Korea Selatan bersama adiknya. Kalau Dae-ho masih ingin adiknya hidup, dia harus memberikan berlian itu kepada Kolonel Moon. Dae-ho pun bergegas pergi dari rumah Hae-in. Dia juga meninggalkan pesan kepada Hae-in untuk menjaga adiknya. Hae-in langsung menelpon Jungmin karena khawatir dengan Dae-ho. Tak lama kemudian, Dae-ho bertemu dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Dae-ho melihat adiknya ada di sebuah mobil dengan tangan terikat. Saat Dae-ho akan memberikan berlian itu, di situ terlihat anak buah Kolonel Moon yang ingin menembaknya. Namun polisi segera datang dan langsung menembak kepala orang itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Adik Dae-ho langsung dibawa kabur dengan menggunakan mobil. Saat Dae-ho ingin mengejar mobil tersebut, ternyata mereka telah dihadang oleh polisi. Dae-ho pun berhenti mengejarnya dan langsung kabur. Di sisi lain terlihat Hae-in telah dibawa seorang polisi ke tempat yang aman. Saat polisi ingin meletakkan barang-barang Hae-in ke bagasi, tiba-tiba dia dipukul oleh anak buah Kolonel Moon. Lalu Hae-in disekap di sebuah gudang kosong. Di sisi lain, Dae-ho menelpon Jungmin karena ingin berbicara dengan adiknya. Dia berkata pada Jungmin untuk menunggunya. Saat dia sudah menyelesaikan semuanya, dia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Dae-ho lalu bergegas ke gudang untuk memberikan berlian itu. Setibanya di sana, Dae-ho melemparkan berlian itu hingga membuatnya berserakan. Dae-ho langsung menghujani peluru anak buah Kolonel Moon. Saat terjadi tembak-tembakan, sialnya tangan kiri Dae-ho terkena peluru. Saat terjepit, Dae-ho yang sudah menyiapkan bom di tasnya, ia pun langsung melempar bom tersebut. Seketika tempat itu pun meledak. Saat dia berjalan keluar, salah satu anak buah Kolonel Moon yang masih hidup tiba-tiba menarik kakinya. Dae-ho menyuruh Hae-in untuk bergegas pergi. Ternyata Kolonel Moon juga belum mati. Tiba-tiba Jungmin datang dan ingin menangkap Kolonel Moon. Hingga terjadilah cekcok di antara mereka. Dae-ho yang sudah lelah tiba-tiba menembak Kolonel Moon dan terjadilah saling tembak. Kolonel Moon akhirnya tewas. Jungmin segera membawa Dae-ho keluar dari tempat itu. Saat perjalanan ke rumah sakit, Dae-ho yang sudah tidak kuat lagi akhirnya mati karena lukanya yang cukup parah. Hae-in terlihat sangat sedih dan menangis atas kematian Dae-ho. Di akhir film, terlihat Hae-in sedang berjalan bersama adik Dae-ho. Mereka saling menceritakan tentang Dae-ho saat masih hidup. Terlihat, Hae-in berusaha menepati janjinya untuk selalu menjaga adik Dae-ho.